Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Arwanda Apriliasari Siswanto. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025 angkatan 27 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai pembelajaran hari kedua pada agenda ketiga. Dalam hal ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama yaitu kita berbicara mengenai presentasi kelompok tentang ancaman digitalisasi pemerintah, dan yang kedua yaitu penerapan konsep Smart ASN pada penggunaan AI atau Artificial Intelligence. Pada pemaparan masing-masing kelompok dengan tema ancaman digitalisasi pemerintah dengan keterbatasan waktu dan juga komunikasi agar lebih jelas dan juga lebih ringkas, maka sebagian besar dari kami dan juga masing-masing kelompok menggunakan AI dalam membantu menganalisis ataupun membuat kerangka penulisan yang lebih baik. Namun, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sebuah sistem yang dirancang untuk meniru cara berpikir manusia dan juga memudahkan pekerjaan manusia. AI memang dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak dapat menggantikan peran kita dalam berpikir dan juga mengolah sebuah informasi. Kita dapat mengoptimalkan waktu dan juga meningkatkan hasil kerja, tetapi nilai dan juga etika dan tanggung jawab tetap ada pada tangan kita, yaitu sebagai ASN. Dalam konteks ASN, penggunaan AI sejalan dengan misi pemerintah untuk menciptakan Smart ASN, yaitu ASN yang berintegritas, berkompetensi, adaptif terhadap teknologi, dan juga berorientasi pada pelayanan publik yang lebih prima. Biasanya ketika menggunakan AI ini, perintah yang sering ditulis yaitu buatkan laporan tentang peran ASN pada digitalisasi atau buatkan bagaimana skematik laporan yang lebih baik. AI memang memberikan jawaban dengan cepat, tapi hasilnya kurang mendalam dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dari situ, saya sadar bahwasanya AI tidak bisa bekerja secara maksimal kalau perintah yang diberikan itu terlalu umum ataupun tidak dapat diolah secara spesifik. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memerintahkan Artificial Intelligence. Yang pertama yaitu perintah yang diberikan harus spesifik, seperti buatkan analisis tentang isu digitalisasi ASN di Basarnas dengan bahasa yang formal dan juga tidak plagiat. Yang kedua, berikan arahan ataupun gaya penulisan. Contohnya, buatkan narasi dari topik dengan bahasa yang lugas dan komunikatif dengan durasi 5 menit. Ketiga, yaitu berikan peran atau sudut pandang yaitu sebagai siapa. Contohnya, kamu adalah ASN di Basarnas, jelaskan tantangan adaptasi digital dari perspektif pegawai. Dengan membuat prompt seperti ini, maka AI akan menjadi lebih relevan dan juga personal, karena melihat dari sudut pandang kita sebagai seorang pegawai. Saya belajar bahwa kecerdasan manusia ada pada cara kita bertanya, bukan hanya pada saat jawaban yang kita dapatkan. AI sendiri tentu memperoleh data dari internet yang mana dapat diakses oleh dan dari siapa saja. Oleh sebab itu, penggunaan AI tidak dapat langsung dikopi dan juga dipaste secara menyeluruh. Untuk menekan angka plagiarisme, maka kita dapat melakukan penggabungan dari beberapa situs AI sendiri yang kita gunakan. Contoh, pada penggunaan AI Gemini, kemudian ada ChatGPT, ada juga DeepSeek. Dengan mencari satu topik yang sama dan pada beberapa aplikasi AI ataupun website, maka akan menghasilkan analisis yang berbeda, sehingga kita sebagai penggunanya juga dapat mengkolaborasi isi dan mengambil apa yang ingin kita ambil. Hal ini juga dapat menekan angka plagiarisme yang dapat dipastikan kebenarannya pada website ataupun alat pengecekan plagiarisme. Salah satu hal yang penting dari pembelajaran ini adalah menekan angka plagiarisme saat menggunakan AI. AI sendiri seringkali menghasilkan teks yang mirip dari berbagai sumber, sehingga kita harus bijak dalam menyaringnya. Dari proses ini, saya memahami bahwa kejujuran intelektual adalah hal yang penting dari integritas sebagai ASN. AI memang pintar, tetapi manusia yang jujur dan juga reflektif tetap tidak tergantikan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi ASN yang cepat dan juga efisien, tetapi juga menjadi ASN yang menerapkan benar-benar nilai Smart ASN. ASN masa depan yang cerdas, moral, dan juga siap menghadapi era digital. Terima kasih sudah menyimak cerita pembelajaran saya pada hari kedua pada
agenda ketiga, mari sama-sama mewujudkan ASN yang cerdas, berintegritas, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Sampai jumpa di agenda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dadah!